Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matkul Kitabatul Hifdzi Al-Bahas kelas PB A5B yang beranggotakan 1. Malihatun Nur Laili, 2. Febriandini Zahratul Laili, 3. Muhammad Abdul Fatih, 4. Elika Uli Elisya, 5. Amalina Marfuah. Yang pertama kita akan membahas cara membuat proposal penelitian ilmiah dan skripsi. Proposal dan skripsi bagi mahasiswa biasanya hanya dilakukan oleh mereka yang berada pada tingkatan akhir, khususnya pada semester 7 hingga 8. Bisa dikatakan ini adalah merupakan masa sulit, tapi sungguh mengesankan. Mengapa? Karena cukup berat mengingat banyaknya proses yang harus dilewati, namun harus dikerjakan sebagai tugas akhir hingga untuk mendapat sebuah gelar yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Membuat proposal penelitian maupun skripsi bukanlah hal yang mudah dilakukan seperti membuat karangan biasa. Banyak proses yang harus dilalui dan membutuhkan banyak dukungan serta bantuan demi terselesaikannya tugas akhir ini. Mahasiswa harus mencari referensi dari berbagai sumber sebanyak mungkin, baik dari buku, wawancara, maupun melakukan tes kepada subjek penelitian langsung. Sedangkan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi ini harus sesuai dengan buku panduan dan memenuhi kriteria tersendiri. Mahasiswa tidak boleh asal menulis bab demi bab, penulisan yang keluar alur maupun tanda baca yang tepat sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Karena keharusan ketelitian inilah setiap ada kesalahan yang terjadi, semisal spasi yang tidak teratur atau kalimat yang tidak sesuai dengan kriteria tersendiri itu akan mendapatkan revisi dari dosen pembimbing. Apa itu proposal penelitian? Proposal berasal dari kata propose dalam bahasa Inggris yang berarti mengajukan atau bisa diartikan sebagai permohonan. Sedangkan proposal penelitian adalah suatu dokumen yang mana dihasilkan dari proses penelitian oleh seseorang secara rinci, terstruktur, ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian atau keabsahannya dengan legal dan benar. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah sistematika penulisan proposal penelitian. Secara umum dan dasar, sistematika penulisan sebuah proposal penelitian terdiri dari 7 kumpulan informasi sebagai berikut. Pertama, nama atau judul dari proposal. Yang kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar-dasar teori. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam, daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Yang ketujuh, rincian seluruh kegiatan. Sistematika penulisan proposal penelitian yang digunakan bisa saja tidak sama di antara satu dan yang lainnya. Hal ini terjadi karena setiap proposal penelitian mempunyai beragam kebutuhan dan jenisnya masing-masing. Tetapi pada dasarnya, kita dapat menerapkan 7 sistematika penulisan proposal di atas jika memang dirasa cukup. Baik, selanjutnya ialah langkah menyusun proposal penelitian. Yang pertama, halaman judul, yaitu sebagai halaman pertama yang akan dibaca. Halaman judul dalam membuat proposal penelitian dan skripsi berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal. Sebaiknya gunakan halaman judul yang menarik dan yang sekiranya dapat membuat prediksi dari tema yang diangkat atau digunakan. Yang kedua, latar belakang. Jadi, latar belakang menjelaskan kenapa kita mengambil dan menggunakan judul ini beserta latar belakang yang membuat buku ini bisa dicetak dan diedarkan. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Yang keempat, batasan masalah.
Proposal penelitian dan skripsi juga harus mempunyai dan menetapkan batasan masalah yang akan diteliti untuk menghindarinya dari terlalu bertele-tele. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang harus dibuat secara rasional dan persuasif agar apa yang menjadi tujuan bisa menarik khususnya untuk pembaca. Yang keenam, manfaat penelitian. Membuat proposal penelitian dan skripsi harus mempunyai manfaat yang jelas serta penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, landasan teori. Pada bagian landasan teori ini berisi tentang landasan yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi ini. Yang kedelapan, metode penelitian. Memilih metode penelitian yang sesuai merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian. Mengingat semua akan disajikan secara rinci dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap penyelesaian dari rumusan masalah yang diteliti. Yang kesembilan, struktur kerangka laporan. Pada struktur penulisan dari kerangka laporan ini berisi tentang poin-poin penting yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian. Yang ke-10, daftar pustaka. Halaman daftar pustaka dalam membuat proposal penelitian dan skripsi tentunya sama saja dengan daftar pustaka pada makalah pada umumnya. Semua sumber dari buku, jurnal, internet, majalah, dan sumber lainnya disertakan dengan penulisan daftar pustaka sesuai kaidahnya. Baik, selanjutnya kesimpulan dan penutup. Dalam menyusun atau membuat proposal penelitian, mencari referensi sebanyak-banyaknya merupakan tips terbaik yang bisa kita coba. Cara tersebut akan menambah dan menghasilkan proposal penelitian yang tidak hanya lebih baik dan serius, namun juga bisa memberikan kesan bahwa kita dapat memahami tema penelitian yang kita pilih. Sehingga kita akan mampu menjawab pertanyaan yang bisa saja tidak diprediksi pada sidang akhir nanti. Kita juga dapat menemui dosen pembimbing untuk mendapatkan pandangan, pendapat, dan bimbingan dalam menyempurnakan proposal penelitian. Dari cara ini, kita bisa mendapatkan masukan dan koreksi kesalahan jika memang ada atau bahkan mungkin memerlukan tambahan. Sebelum mengajukan naskah proposal penelitian, sebaiknya catat dan teliti kembali semua data dan informasi yang kita dapatkan. Selamat mencoba. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Selanjutnya, yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.